Guys, kita guys upload YT Bang Mar, boleh. Lagi gua upload Bang. Ini lagi proses HD-nya ini. Baca Mar yang belum kebaca kata Kavi. Info squad udah. Wala MM-nya lawan Dimas itu tadi udah. Yep, tolongin Yep. Itu kah? Infokan tim open. Loh, Devan bukannya udah di tim itu SP? Loh, jangan-jangan kapan lab push MMR Fanny? Kalian belum lihat aku main Fanny kah? Your team is banning. Aku sudah menunggu Your terlalu team is lama. picking. Oh, ada inian jumping guys. Timnya Bang Vince. Oh. Karena malah ya kah? Di Perrywell. No, di Perrywell Maslang. Wah, ini sih tuntut gak sih? Your team is picking. FOMO pick hard. Emang iya guys. Mid laner itu emang udah boleh ngamanin Harley guys. Bukan Harley jungler ya biasanya ya. Harley jungler gak sih? Kenapa SW-nya tolong saya Mar katanya. Kok Bang Dims malah ban hero-nya sendiri katanya. Guys, itu teknik pengalian perhatian guys. Harus waktu, tidak menunggu Your siapapun. team is picking. Teknik pengalian perhatian, oke? Biar mereka nggak ngambil guys. Karena Bang Dims ingin coba hero yang lain ya. Itulah guys. Dari pro player biasanya kadang kayak gitu guys. Kalau misalnya tim sendiri udah nggak mau ngambil, padahal di game sebelumnya dia ngambil dan gacor, di ban guys. Nah itu ya. Itu tips and trick kalau kalian ingin menjadi. Lo kok tolong saya? Abadi memilihku untuk membasmi Kok di S? kejahatan yang mengacaukan dunia ini. Kok di SW tolong saya bejir? Bentar. Loh, kok ada tolong saya? Bentar. Ini salah ini bro. Bentar ya bro. Ada. Jadi malu Maria itu kayaknya chat yang kau gak sih? Wah, ini ada open member lagi ada open member nih timnya Rora. Kalau kamu mau silakan ya. Langsung saja mengikuti open trial mereka bro. Oke. Hari ini MPL libur. Harusnya libur gak sih? Jumat gak sih mereka? Maslang udah punya roamer baru beneran nih. Nggak borak kah Devan kah? Aduh guys, kayaknya kita harus ngecek gak sih guys di sini guys. Berita real atau berita borak itu bro? All troops deployed. Welcome to. Oke, nggak usah lama, kita langsung aja masuk ke Land of Dawn. Dimana kali ini kita akan lihat Asana Fusiki bakal menjadi jungler buat teman-teman dari Maltar dengan pengambilan Kara. Sebuah range buff yang kali ini sedang terjadi. Exi berada di area tengah dengan hero Hildanya, mencoba untuk mengawasi pasukan tim lawan, dan Wan pun kini sedang melakukan beberapa platingan langsung di area top lane. Z juga akan mencoba untuk melakukan sepertinya rotasi, tapi sepertinya langsung tersambar. Abyssal Trap sepertinya berhasil tadi digunakan oleh seorang Cluster. Goldnya di SP juga ada 2 katanya. Waduh beneran guys. Ini Indi dengan hero Aldusnya ya. Menjadi pemain yang ternyata cukup terancam. Mencoba menambah durability, mencoba untuk bertahan dari Freya seorang Wan di matchnya kali ini. Sementara Wan dan juga Cluster masih berkerumun di area tengah, mencoba memastikan bahwa mungkin ada sebuah kesempatan di mana Exi mungkin bisa menjadi pilihan untuk berhasil terkena pick up. Bisa lihat tadi sempat terconnect, namun serang Z pun menjadi penghalang, dan Cluster bersama dengan Juan sepertinya harus mementingkan posisi mereka untuk bisa menahan lebih lama.
Cukup berbahaya. COSPL tegas beneran guys. Beneran. Ini beneran nih. Ini nggak berita hoax kah? Defen dan Mazu kah? Waduh guys, seorang Defen ya. Roamer mahal, harga 10M. Masa iya dijual bro? Dijual kah? Kita ada sebuah first bolt yang berhasil terjadi dan Fusiki membuka poin kill pertama dengan begitu baik. Mazu masih 500 jutaan lah. Mazu 500 jutaan tapi boleh nyicil 30 tahun, oke? Kali ini punya posisi yang cukup baik. Wan sebenarnya akan mencoba untuk langsung ditumbangkan dan Indi membuka poin kill pertama. Meskipun akhirnya serang Fusiki pun berhasil juga mendapatkan langsung sebuah turtle-nya di bagian atas sana. Tanpa gangguan dengan tadi memberikan fokusnya lebih ke arah seorang Freya dari serang Wan untuk langsung tereliminasi. Ya serang Fusiki pun datang langsung tanpa bawa dan langsung mencoba membuat serang Wan menjadi pemain yang harus ternyata ditumbangkan. Juan pun hilang. Sementara dengan kita lihat Indi yang kini sedang mencoba untuk membawa langsung beberapa wave. Sepertinya akan mencoba untuk membuat Wan kehilangan fokusnya. Akan kumpetin. Hehehe. Apa itu bro? Bobby Saliro kembali juga tadi sempat terjadi, tapi Wan mengamuk dengan Farki di scan-nya, belum lagi dengan bantuan sebuah Inspire mencoba mengamankan kedua orang pemain. Kini mencoba untuk mengamuk langsung tanpa adanya sebuah kendala. Namun sayangnya dia nggak berhasil untuk berhasil survive, menjadi pemain terjegal. Vida strike moment, tapi serang Fusiki pun juga kini langsung berhasil datang mengejar. Juan pun dalam masalah dan kini untungnya masih berhasil untuk bisa kabur. Tanpa ada flicker yang juga bahkan digunakan, Juan berhasil memilih pulang. Saya Defen, saya pamit. Waduh, Defen ingin menjadi warga Solo biasa kan? Asiko sering main ROM ya, dilihat-lihat katanya. Oh iya ya, ini Bang Exi. BTW Baswe dia VA tadi kenapa nggak main bro? Kenapa dia tadi tidak masuk roster VA saat mereka bertemu dengan tim random dari Alter ya? Tambahan pick off masih berhasil dilakukan kini. Tambahan poin-poin yang sangat penting untuk tim dari Alter. Dan mereka pun juga kini akankah kembali disamakan dengan Fusiki yang mencoba untuk mengejar. Gagal untuk bisa menangkap Riff yang kini masih cukup jauh. Sementara V1 Spacean pun terjadi dengan masih mengamuknya serang Wan kali ini. Berhasil menangkap langsung serang Indi. Pengancaran di bagian atas pun juga kini akan berhasil bisa dilakukan, tapi Riff pun sepertinya bakal menjadi penghalang. Wan pun mencoba dikejar. Namun lihat dengan cukup mantapnya Wan mencoba untuk memaksakan, dan kini sebenarnya akan menjadi pemain yang akankah berhasil ditumbangkan. Wan mencoba memainkan old play sehingga hampir saja serang Super Riff pun menjadi pemain yang juga harus hilang. Tapi Turtle memang lebih dipertahankan lagi oleh jungler dari teman-teman tim Alter ya. Dan mereka juga bakal mencoba mengurung seorang Cycle yang seperti yang kini bakal kesulitan untuk berhasil bisa pergi. Cycle terkontaminasi. Fusiki pun berhasil mendapatkan satu lagi poin kill. Bahkan berhasil menangkap serang Cluster, namun kini juga cukup berbahaya. Fusiki gak berhasil ternyata pulang. Kan di parry beneran guys. Ini mumpung ada CEO-nya nih ya. Bang, emang iya bang, beneran bang? Jangan bilang berita-berita hoax yang bertebaran itu real ya. Boleh ikut gak bang? Boleh, kalau mau VIP-an boleh banget guys. Game ketiga masih kosong, ikutan main gak sih guys? Masih kosong banget ini ya, sama seperti hatinya Mazu. Bisa VIP, bisa gratis bang. Gue kayak itu gue pamit katanya. Kalau kayak itu nggak ada squad aman gak sih? Oke, kita lihat pertarungan terjadi lagi di bagian tengah. Tim Aldous dari seorang Indi. Apakah akan mencoba untuk mendekat juga ke arah serang Wan di sana? Kenapa Madu sedikit manis? Karena kalau manis banget itu sambil lihat kamu katanya. Wow. Bagus. Cuman itu ke cewek ya, jangan ke lanang, agak malu gak sih guys? Kalau ke lanang kayaknya agak-agak gimana gitu ya. Agak wow. Oke, Farki di scan kini juga sedang dilakukan. Ini bakal dihentikan. Abis Aliro mungkin bisa menjadi penghalang. Belum lagi yang Cluster yang juga datang. Bakal akan membuat sebuah masalah dengan dua orang pemain dari teman-teman tim
RRQ bakal mencoba untuk menggagalkan seperti pasukan dari tim Alter untuk bisa mendapatkan lagi sebuah point kill. Namun mereka masih punya ancang-ancang yang cukup baik seperti untuk bisa mendapatkan turtle di bagian atas. Perfect turtle yang mungkin bisa menjadi sebuah pilihan utama untuk tim mereka. Besok datang Super Alex, Super Nino. Buset, super-supernya datang kah? Guys, jangan super-superan gak sih guys? Terakhir kali kulihat super-super soalnya malah terjerembab bro. Oke, dengan mencoba termasuknya kini serang Wan. Farki di scan pun dibuka, mencoba untuk akan mengamankan lagi satu orang pemain, tapi Wan kehilangan tenaga dengan cukup banyak di sana. Menjadi pemain yang juga harus terkena sebuah sambaran damage. Sementara dari seorang Riff ini juga harus berhati-hati, mencoba untuk memainkan Lopel untuk bisa memenangkan dua orang pemain. Namun Closer pun datang lagi mencoba untuk memberikan backup di matchnya kali ini. Semalam Super Idol terbang di Kimar pakai awan. YTTA ya. Aku mah yang inget yang itu guys, RRQ pas itu loh, yang pas kemarin Sabtu atau pas pertama kali guys, itu ya. Super Toy bro, Super Toy ya. Blazing duetan. Blazing duet gak sih waktu itu? Blazing duet guys waktu itu guys ya. Blazing duetnya itu gacor parah itu guys. Oke, kita lihat di bagian atas. Dengan pertarungan yang sepertinya kembali akan terbuka, Indi apakah cukup pede untuk bisa memenangkan pertarungannya? Tentunya item-item kayak Anti-Kuiras oke gak sih guys buat ngentiin Freya guys? Cuman kayaknya lebih manfaatin Thunderbolt ya. Dan kita lihat dengan tambahan sebuah Vida Strike juga. Kali ini langsung mencoba mengepung Wan. Menjadi pemain yang sepertinya nggak notice ya. Ada cukup banyak pemain langsung ke arah top lane. Dengan satu momen ultimate juga dari serang Indi kini mencoba mendapatkan ke pemain lain. Tembak toy. Dunia Super Dede malah masuk di ulti Kiboy katanya. Oke, kita akan lihat di mana area di bagian bawah juga kini. Dims peran tapi pasti. Ini kayaknya Dims emang lebih ke arah objektif ya teman-teman ya. Apa itu nge-kill ya? Kalau emang bisa objektif ya mainin terus ya. Apalagi mereka juga harusnya bisa manfaatin momen dengan adanya Lord ya, yang kini berada di area top lane. Dengan kini kita lihat juga ada Farki di scan yang kembali dibuka. Kini membuat masalah, Wan mendapatkan lagi poin kill tambahannya. Sementara dengan kini mencoba muncul langsung, mencoba memberikan sebuah surprise. Z menjadi pemain yang harus kini terculik, menjadi pemain yang terluka. Namun tas langsung dilakukan oleh serang Kluster. Buset guys, ke arah Kluster kah itu? Dan akhirnya Lord pun harus berhasil kini tercuri. Untuk pasukan dari tim Altar, kita pengambilan Carlo pun kini harus terjadi. Bang, kalau mau ikut bayar gak? Bisa bayar, bisa gratis. Nomor bagi THR, katanya THR VIP kagak ada, kocak. Mar, ampe M15 kagak ada, sampai 10 guys, M10. Itu udah terakhir guys ya. Indi menjadi pemain yang harus juga kini ditumbangkan. Masih menyuruh ke depan, siapa yang bakal mencoba untuk ia juga tumbangkan. Fusiki menjadi salah satu pemain yang juga produktif. Dan kayaknya menjadi pemain yang produktif banget ya. Sampai tim lawan pun nggak ada yang berhasil untuk bisa menyamai poin killnya di match yang kedua. Bahkan mencoba untuk menambah lagi luka ke arah pasangan tim lawan. Dengan bantuan Farki di scan, Fusiki pun dengan mudah membuka sebuah momen di mana double kill pun ternyata harus tercipta. Dan apakah ini bakal menjadi bencana? Pukulan membuka korban kembali untuk langsung ditumbangkan. Kini mencoba untuk juga menghancurkan langsung sebuah turret yang ada di arah mid lane. Kita lihat kali ini dengan tambahan objektif yang harus kembali ternyata terkunci. Membuat Cycle pun seperti ini harus berhati-hati. Menjadi pemain yang seperti bakal menjadi pemain yang akan langsung dieliminasi. Dims dengan cukup tenang dan Trans membawa korban. Dan kini hanya tersisa 3 pemain dan harus dalam posisi yang bertahan. Beda strike pun dibuka. Juan mencoba untuk mengawasi dari area belakang sana. Nah, melihat dengan pasang serangan dari serang Wan yang juga langsung mengaktifkan sebuah Farki di scan. Memancing ternyata serang Super Riff untuk langsung tersambut juga dengan sebuah Deadly Magic. Dan kehilangan cukup banyak durability. Riff mungkin kayaknya harus pergi dulu. Menjadi pemain yang harus mementingkan keselamatan ya.
untuk bisa bertahan lebih lama. Itu akan menjadi tentunya fokus utama, apalagi dengan masih lamanya Lord untuk bisa muncul. Akan jadi juga kerugian kalau misalnya mereka harus mendapatkan panis tambahan. Tapi Fuyong Station seperti ini bakal terlihat di mana Indi bakal menjadi pemain yang harus tersergap. Wan mencoba mengejar meskipun gak berakhir untuk bisa mendapatkan pick off, karena masih ada serangan Super Rift yang sepertinya bakal menjadi penghalang, menggagalkan serangan yang harusnya mungkin pasukan dari timnya Alter bisa manfaatkan, dan masih juga mencari pemain untuk bisa dieliminasi. Guys, BTW bentar ini RRQ kenapa ada 8-nya bro? Astaga guys, siapa? Wah ini admin kayak ini, bukan aku ya guys, operator itu guys, operatornya guys. Astaga, tiba-tiba ada RRQ 8 bro. Astaga, udah ini baru bener ya, udah diganti guys, tadi kesalahan tuh ya, kesalahan operator teman-teman ya. Oke. Kita akan lihat bagaimana kesempatan dari inisiasi yang masih akan dilakukan oleh tim Alter, mencoba untuk mendapatkan ke satu pemain lagi. Ini menjadi pemain yang masih gagal ternyata untuk bisa dihentikan. Berhasil pulang. Vidas Track pun kini dibuka. Apakah bakal berujung bencana? Tapi sebenarnya Pati pun malah harus langsung terkonek, dan Dims membuka poin killnya yang ketiga. Buset, memberikan kita lihat ketenangan dengan Pati yang tadi langsung terukur menjawab keraguan dengan hampir saja ditumbangkan di tangan dari serang Juan. Setelah Klusar yang datang mencoba untuk langsung membuka sebuah bisa Liro, dan bos serang Dims pun kini harus berhasil terkena eliminasi. Satu tukar satu pun harus ternyata terjadi. Ikut bang katanya, kalau mau ikutan bisa guys, VIP bisa, gratis bisa. VIP donat langsung main ya, abis ini ya. VIP donat langsung main guys. Langsung gaspol masuk ke dalam pertandingan teman-teman ya. Tapi kalau kalian mau gratis, kalian juga bisa, tapi dengan cara quiz ya. Dims DM3 ada kah? Dims ada guys. Kebetulan dia masih ikutan main. Wah, cuman yang ngeganggu nih kalau misalnya mereka udah dapetin Lord, tapi mereka harus kehilangan pemain-pemain mereka ya. Yang sebenarnya harusnya bisa digunakan untuk bisa menghancurkan turut-turut yang ada di area depan. Dan dengan pasang serangan fusi kepo ditumbangkan, masih memiliki seorang Z. Little Magic ini sepertinya akan berhasil untuk bisa membuat serang Super Rift untuk eliminasi. Dengan Exin juga masih sangat kuat, mencoba untuk memberikan keterlibatan kini dengan sebuah serangan yang akan dibuka langsung di area atas. Dalam bahaya. Dan dengan mencoba untuk mendekat ke arah serang Exi di sana, pasukan dari tim RRQ. Kalau mau jagain Roa nggak bisa, siapa ya palingan pakai rebut-rebutan. Kalau mau ambil yang langsung bisa reroll M4. Kalau M3 kosong tapi nggak bisa reroll ya. Siapa ya? Bentar aku coba cek dulu ya. Siapa ya? Masih ada VP-nya nggak di bangka itu? Kaito Kenshi adanya. Kentang adanya. Bentar guys, Kaito ya. Itu ada apa enggak ya VP-nya ya? Oh, yang kamu dikasihin Dimas. Jagain dia mas, dia yang udah nggak kembali, Banggal. Aduh. Bisa pakai koin, bisa pakai VP. Oh, yang bayarin Dimas. Coba nanti tanya dulu sama Dimasnya ya. Kalau Dimasnya masih bolehin gas. Tuh tadi harusnya masuk di M1 gak sih? M1 atau M2 ya tadi ya? Nanti kita tanya Bang Dimas dulu ya. Kali ini mencoba untuk mendekatkah Indi? Mencoba memberikan buset guys, ini pukulannya udah segitu kuat kah bro? Wah, ini yang harus diwaspadai juga ya oleh teman-teman dari tim RRQ. Mereka udah punya damage yang seperti dibutuhkan untuk bisa membuat comeback ke Israel. Vidas Track Moment juga bakal mengepung teman-teman dari tim Alter untuk nggak bergerak lebih jauh. Mencoba untuk kembali mundur, mencoba untuk menjaga posisi mereka untuk bisa menghindari juga sergapan yang mungkin akan tim dari RRQ lakukan. Kita akan lihat dengan masih adanya platingan yang akan dimainkan kini di area atas. Mencoba untuk membawa lagi clearance sejenak ya, untuk menyulitkan beberapa landing dari teman-teman tim RRQ.
Nanti coba aku cek lagi ya lebih lengkapnya ya. Setauku sih habis deh si siapa ya deh. Siapa ya? Kayaknya habis deh. Mencoba untuk mengejar Cycle dengan sebuah zaman Fosca juga untuk bisa mendapatkan seorang Z. Ternyata gagal untuk bisa dilakukan. Dan Lord masih berhasil ternyata dengan mudah didapatkan kini oleh seorang Fusiki. Fusiki dengan the power of retribution yang ternyata terjadi. Pengambil karena lava golem pun juga kini harus dilakukan langsung dan mencoba untuk mengepung ke kini ke arah beberapa pemain. Lihat dengan Riff yang kini bakal mencoba untuk mengincar. Siapakah yang bakal menjadi tujuan utamanya? Seperti akan mencoba untuk mengamankan terlebih dahulu ya seorang Z yang ada kini di area atas. Kita akan lihat dengan kepungan yang kini malah harus dilakukan dan membuat seorang Super pun dalam masalah. Namun Vida Strike pun malah memberikan sebuah luka. Lalu dengan Revenge juga harus mengamankan serang One di sana. Dua orang pemain pun harus tumbang, di mana Lord pun baru mulai masuk ke dalam. Harus berhati-hati dengan tersisa 3 pemain mencoba untuk melawan 5 pemain dari pasukan teman-teman tim hierarki. Dengan kini harus dalam bahaya. Exi apakah bakal menjadi pemain yang kini ditumbang? Katanya sepertinya serang Fusiki pun juga berhasil untuk bisa membawa langsung sebuah kudanya. Namun pukulan berbahaya dan serang ini pun malah berhasil juga memberikan hambatan, menghalangi seorang Dims pun untuk berhasil bisa pulang. Bahkan harus kehilangan juga sebuah Immortality dan seperti akan langsung dipaksa untuk langsung ditumpangkan. Dan ini dia Wepotka yang akan berhasil terbuka. Dari Senin bukan Jawa. Pesan Gila. ikut Bang ya 5B. Terima kasih Bang Shenin. Ikut 5 match. Let's go Shenin. Been destroyed. Terima kasih Shenin. Hero has Wah ini comeback ya guys. 1, 2, 3, 4, 5 sampai M7 ya. Shen ikutan. Terima kasih Shen. Ini bencana. Siapa ya kayaknya deh. Bang Mazum ikut main kah? Guys, abis ini ada Shenin, ini bakal yang jago jungler. Hati-hati aja guys. Kalau Shen udah pakai jungler, bersiap kalian ya. Ya sama Godland sih, gacor sih Shenin sih guys. Itu salah satu player yang juga masuk dalam pelatihan tim legenda MRP bro. Gelo. Agak malu sih ngeklaim sih, cuman gacor guys ya. Shen itu dari tempat di MRP sehingga menjadi pemain yang gacor ya. BTW tadi terima kasih ya Shenin ya buat 20.000-nya. Aneh kesayangan Mario katanya. Real kak? Waduh bro. Nanti kalian lihat aja guys. Oke. Sobat bisa Liro tadi mencoba untuk ditembakkan, gagal mengenai arah pemain. Kita akan lihat dengan posisi juga dari seorang cluster yang kini juga harus waspada. Abyssal ditembakkan tapi masih terlalu dekat. Hampir saja dalam jangkauan. Exi membutuhkan, kita lihat satu momen lagi tadi sepertinya untuk bisa mendapatkan satu damage ke arah pemain-pemain dari pasukan tim hierarki. Sebuah rotasi yang kini langsung dilakukan juga ke bagian atas. Berhasil untuk bisa mengincar ke arah pemain. Mencoba untuk bahkan melempar lagi sebuah Death Magic dan sepertinya akan mempersulit kini serang cluster yang masih ternyata berhasil survive. Menjadi pemain yang ternyata kini berhasil untuk bisa mundur. Sebenarnya dengan pengambilan karena Lord yang kini bahkan langsung mencoba untuk dibuka. Lord keempat akankah harus kembali berhasil untuk bisa didapatkan oleh pasukan dari tim Alter. Thank you Bang Kentang. Booking mid, nanti coba ku cek ya. Kita lihat kali ini pengambilan ke arah Lord keempat akhirnya berhasil langsung mereka dapatkan. Dan ini yang bakal jadi juga perhatian ya. Apakah teman-teman dari tim hierarki masih cukup kuat untuk bisa nahan Lord yang keempat ya, dengan terus terkena bisa dibilang pressure ya. Sebenarnya Gold juga udah berhasil untuk mereka kuasai, cuman masalahnya mereka kekurangan objektif nih ya. Objektif mereka masih sangat-sangat kurang ya guys. Beda setengah jauh dari teman-teman tim Alter, dimana mereka juga hampir saya terkena sebuah Bennett Range. Terbuka duluan, damage dari serang Dims. Tadi kalau mau request mid kayaknya dari M4 ada. Kalau mau M4 ada Bang Kentang, mau kah? M4 ada M4. Gal, kalau mau dari M5 Gal.
Gal kalau mau dari M yang keempat. M3 kayaknya habis full. Kentang di sini ada 6. Ya nanti coba aku cek dulu ya. Hero has been slain. Sampai M9 berarti ya si kentang ya. Kalau Gal, oh Gal dari M10, dari M5 sampai 10 mid. Ntar guys, satu-satu ya. Dulu guys, caster dulu guys. Ini lordnya udah hilang bejir, no. Caster nggak lihat lord hilang kah? Kalau gold paling M berapa? M10 kayaknya deh. So tadi ngelarin bookingan mereka dulu tuh ya. M10 ada 1 kalau mau Bang Mazu. Tapi kalau mau rebut-rebutan juga boleh. Kalau mau rebut-rebutan juga boleh di M ke-4. Masih banyak yang kosong. M3 sisa 1 kayaknya guys. Oke, kita akan lihat dengan serangan yang sepertinya akan kembali terjadi. Improvisation dilakukan, tapi sayangnya kita lihat dengan cukup dekatnya juga. Kalian sebenarnya mortality-nya ini dalam bahaya, menjadi pemain yang akan masih berhasil untuk bisa survive. Terjegal sepertinya dengan adanya seorang Z yang juga malah berhasil juga membuka kini momen di mana double kill pun berhasil ternyata terjadi. Masih mencoba mengamankan pemain lagi, namun Vidasrek pun juga malah menjadi sebuah masalah. Dan Z terlihat dengan flame shot yang menyasar gagal untuk bisa menumbangkan cluster yang masih berhasil untuk bisa bertahan. Winter menjadi penghalang, mencoba untuk membawa seorang cluster pun pulang, tapi ternyata ada sebuah kejutan di mana satu persatu Lojuan berhasil membuktikan bahwa dirinya pun masih berhasil untuk bisa selamat, still survive. Juan menjadi pemain yang ternyata kini berhasil selamat ya. Menjadi pemain yang ternyata berhasil survive untuk matchnya kali ini. Info tim katanya lagi ada yang open member guys. Coba aja guys, cek aja guys. Ngilangin aja ya. Nah udah. Mas, maaf mas, kalau lagi ada kalau lagi ada pikiran di keluarganya, lagi stres, lagi ada masalah keluarga, sebaiknya jangan dibawa-bawa ke orang lain mas. Sewot aja dia bro. Sewot ya, maunya mau makan orang aja ya. Oke, kita akan lihat bagaimana kesempatan kini dari teman-teman hierarki. Akhirnya berhasil untuk bisa mencuri Lord yang ada di area atas. Lord pertama yang sepertinya kini bakal mencoba untuk mereka ambil, akan berhasil untuk bisa mereka lakukan. Dan tambahan pick up akan mencoba untuk mereka lakukan, tapi dari serang fusi pun kini dalam masalah. Mencoba pemain yang terluka tanpa dengan sesosok jungler. Apakah punya kesempatan yang kini cukup besar untuk bisa mendapatkan Lord yang ada di area atas? Loh. Wah, mereka nggak bisa guys. Balik dulu mereka platingannya lagi nggak mantep ya. Dan ini yang ngebuat juga dari teman-teman tim Alter pun dengan sangat baik mendapatkan jungler dari tim lawan. Kesempatan untuk bisa mendapatkan Lord sepertinya sirna kali ini buat pasukan dari tim hierarki. Belum ada kejutan lain yang juga ternyata dilakukan. Flame shot nyasar langsung membawa serang Indi pun ternyata juga kini harus berhasil untuk bisa dijauhkan. Menjadi pemain yang juga ternyata cukup berbahaya. Masih dengan Vida Strike-nya Juan mencoba untuk menggagalkan sepertinya pasukan dari tim Alter untuk langsung mengamankan karabisnya. Wah, nggak bisa guys ternyata guys. GG sih mereka sih, well played sih guys. Defense-nya masih kuat banget guys mereka guys. Siapa juga yang jawab lu? Nah kan, memang dia tadi kayaknya lagi ada masalah di keluarganya atau gimana, lagi banyak pikiran atau gimana bro. Biarkan saja Banggal ya. Kalau mau ikutan M3 bisa. Alamak, udah tidur lah aku katanya Mazu. Kalau mau rebut-rebutan Mazu M4, M5. Kalau mau coba gold nanti rebut-rebutan bisa. Nah ini Lordnya akankah berhasil diambil? Oh enggak sih, udah dibungkam bang. Tenang bang. Udah dibungkam ya. Kalian masalahnya sama keluarga kalian atau lagi ada pikiran
Yang kena malah orang-orang bro. Astaga bro, nggak baik gak sih? Ikut boleh bang, boleh. M3 masih 01, M4 masih kosong, 5 kosong, dan lain-lain masih kosong ya guys ya. Tapi mulai mencoba memberikan kejutan kini dengan beberapa pemain yang ternyata cukup ready untuk langsung menzoning area Lord kali ini. Tapi harus berhati-hati karena mereka berpacu kembali dalam waktu ya. Ada beberapa wave yang akan mulai mencoba untuk masuk, sementara Fusiki dengan pengambil arah Lord. Retribution Moment ternyata menjadi sebuah tujuan utama. Namun kehilangan cukup banyak pemain ini bakal menjadi masalah. Belum lagi Serendims yang juga harus malah berhasil kini ditumpangkan. Jadi pemain ini hilang. Pemain terakhir yang harus membuat weapon pun ternyata kini harus didapatkan. Apakah ini bakal menjadi sebuah kunci untuk pasukan dari tim RRQ pun melakukan comeback Israel di momen kali, dan Winter Crown masih bisa memberikan sebuah masalah karena serang Z yang seperti ini harus mundur. Gagal untuk bisa membuka pengambil arah pemain. Eliminasi karena Lord pun ternyata kini harus berhasil untuk bisa dilakukan. Dan penghancur karena B seakan-akan menjadi juga sebuah pilihan utama mereka untuk bisa mengamankan game tentunya. Dengan masih membutuhkan beberapa wave untuk bisa berhasil masuk, sepertinya akan membuat Exi menjadi pemain yang akan cukup available untuk bisa membantu. Tapi Deadly Magic dan Nindi pentingkan lagi sebuah Winter Crown untuk ternyata berhasil bisa bertahan, dan Exi versus everybody. Sebenarnya ini bakal terjadi. Apakah berhasil selamat dengan mencoba untuk langsung mengincar ke arah sebuah base? Kemenangan tentunya akan menjadi incaran utama untuk pasukan tim mereka di sana. Tapi sepertinya mereka pun masih harus kesulitan. Bahkan ada satu pemain yang kini harus mencoba untuk pulang ke belakang, mencoba menahan beberapa wave yang mencoba untuk menghancurkan langsung sebuah base mereka. Dan game on ternyata harus masih kembali terjadi ya guys. Ini bencana. Wah, ini game on lagi guys. 28 menit, mereka mau 30 menit kah masih? Setryhard itu kah mas? Buset guys, fun match kok sampai 30 menit bang. Wah ini sih berarti emang pertarungannya tingkat tinggi guys ini guys. Bukan orang-orang sembarangan ini bro yang bisa seperti ini bro. Tapi kita lihat pergerakan serang Super Rift cukup jauh menjadi pemain yang tentunya akan sangat berbahaya jika harus malah ditumbangkan terlebih dahulu. Mulai dengan kehilangan immortality, dan kita lihat serang Super Rift pun kini harus tereliminasi. Buset, 70 detik lagi guys untuk bisa kembali respawn. Dan wah ini mah comeback guys. Apakah teman-teman dari tim Altar kembali berhasil untuk bisa menyamai keadaan dengan bahkan mencoba untuk mengincar kini satu pemain lagi? Cycle harus kehilangan lagi mortality, menjadi pemain yang terluka cukup dalam tentunya. Damage yang harus ternyata tercipta. Mulanya serang Dims yang harus berhasil untuk bisa mendapatkan pick off tambahan, dan Deadly Magic dan pukulan sama juga tadi diperlihatkan. Pure Passion dan serang Dims pun berhasil menambah lagi korban, dan tersisa Cluster yang kini hanya sendirian di area belakang, menjadi pemain yang harus berhati-hati. Momen endgame depan mata yang sebenarnya akan mencoba untuk langsung mereka lakukan di matchnya kali ini. Cluster mohon last hit akan langsung ternyata kalah base, dan ini dia game yang kedua yang ternyata langsung berhasil dimenangkan oleh pasukan dari tim Altar ya. Waduh, Farmers aja 28 menit, Onyx RRQ kok cuma 10 menit. Aduh guys, itu siapa ya? Itu siapa ya mulutnya pernah di aku sembarangan nggak katanya? Apanya sembarangan? Sampahnya sembarangan. Jungler RRQ apalah itu katanya, Jungler RRQ. Waduh bro. Gimana guys? Di game ini gimana guys? Menurut kalian guys? ID-nya Bang Mar katanya. Nanti aku yang add aja ID-mu ya, Bang Senen ya. Kepalan tonjokan dan double kill pun dari seorang Rice pun langsung memberikan satu hebat di sana. Buset si Lip. Lo Lip. Satu triple kill untuk bisa. Lo kok ada Lip? Juga harus mencoba pulang. Tuh nggak jadi. Oke, siap. Bang Juan 2 game aja berarti ya? Nggak jadi 3.
Udah pada pegel kah? Singgi dan juga Juan kah? Wih, set ada Liv malah VIP. 15.000. Liv langsung bisa main abis ini kali. Liv. Bejir kapan ini? Terima kasih banyak Liv. 3 game tuh ya kalau Liv mau ya. Gak bisa bang, belum free. Oke siap. Kluster mau ikutan? Boleh Kluster. Aku mau bahas 1 game aja bang. Kalau mau ikutan paling VIP guys. Gimana guys di game ini guys? Game ini sih emang penuh banyak drama sih guys ya. Bayangin tadi pakai harus berapa lord guys buat bisa akhirnya ngamanin Kara gamenya guys. Cuman applause juga sih buat defense-nya timnya RRQ ya. Mereka gacor juga guys. Mereka defense-nya OP parah juga sih guys. Jujur ya. Jujur susah sih guys. Dan itu yang ngebuat gamenya juga harus dibawa lama ya oleh teman-teman dari timnya RRQ ya. Sementara yang dapetin MVP di M kali ini kita lihat siapa nih ya. MVP-nya siapa masih? Buset guys, Bang Exi kah? Bang Exi sekarang jadi bukan jadi jungler idaman lagi kah guys? Jadi roamer idaman kah? Udah dapat 2 dia guys. 2 MVP di bagian roam bro. Gelo. Kata Dimas kasih aku lihat. Emang iya Imam mode berbagi MVP. Yang bikin lama itu Magic Damage katanya. Magic Damage lah kenapa? Mendadak ngebus gini roll roam katanya. Tenang masih jawab gak sih? Masih pucuk dingin pucuk. Nah itu ya. Masih 17 guys. Siapa yang bisa ngejar ya? Yang paling jauh juga baru Bang Kluser doang, baru 6 bro. Astaga bro. Apa itu bro? Ngecit dia. Nah ini ya, kita lihat dengan beberapa replay yang terjadi untuk match kali ini ya. Hotel Mas Devon, waduh, Bang Exi 12.000 12.000 dari Lang. Pesan parah, komenku enggak dibaca. Komen apa tuh? Banggal komen apa emang Banggal? Hebat kamu Dim itu kah? Astaga gal emang komen apa guys? Ketupuk-tupuk ini komennya ini. Semangat Bang Exi. Waduh persaingan sudah dimulai kah? Nah ini ya, ditangkap juga guys, nggak bisa kabur ya. Kayak tadi kayaknya di early juga oke banget gak sih guys, abis alirannya Kluster guys. Cuman ya begitulah ya. Lihat game agak-agak susah gak sih? Nah ini padahal juga oke banget tuh si Rip ya. Sekali main MVP itu Bang Dep tuh kata Bang Imam ya. Efektif ya. Pokoknya kalau rebut-rebutan MVP gini nih harus benar-benar yang efektif gak sih guys? Yang besar untuk tim dari NS Senior bisa mengamankan Karlov di sana dan sayangnya flashing 2 tambahan dan Rose pun dengan 1 momen retribution. Lihat Lord pun berhasil kini ternyata tercuri. Lord baru pilih Dimas Ortoy. Dimas gak sih? Dimas sih udah paling ampuh sih. Tangan dirinya. Dimas 2 game 2 kali win bro. Toy 2 game 2 kali. 55.000 dari Ronski. Pesan aku naksel. BTW Izin ya teman-teman, izin Dimas 2 game 2 kali win. Kalau Toy ya TTA ya. Mungkin nanti. No, ini akunku hilang sih guys. Ronska di sini VIP-nya bentar aku coba cek dulu ya. Terima kasih ya Bang Rons ya. Thank you so much Bang Rons 55.000. Bersiaplah katanya. Snipernya dibuang aja Diams katanya. Tadi Ren rapatnya bagus kok guys.
Jual tadi ya. Padahal dia udah ngeker-ngeker tuh guys pakai feeder ice track-nya, cuman tenang banget sih Dims ya. Dicepret, anjay. Ini 13 VIP gak sih? Gue berarti jadi 14 deh. Bang Ron ya. Makasih Bang Ron.